menyayangiku, aku selalu dikecewakan. Di manakah kutemukan cinta yang sesungguhnya? Aku benci hidupku. Kalau aku dapat memilih, aku tidak ingin dilahirkan. Hidupku sudah hancur. Masa depanku suram. Aku tidak punya pengharapan lagi. Itu dulu. Sekarang aku sangat bahagia. Aku sudah menemukan komunitas yang baru dan aku menemukan cinta yang sejati. Kalau kamu? Aku sudah menemukan hidup yang baru dan hidupku sudah dipulihkan. Anda lelah dengan kehidupan ini dan Anda ingin memperoleh kehidupan yang baru? Saksikan siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di Batam TV. New Life! Batam TV, Jembatan Hati. Selamat malam pemirsa setia Batam TV. Berjumpa lagi di acara yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, bersama saya Hengki dan saya Tere. Nah, selama 1 jam ke depan New Life akan menemani pemirsa yang ada di rumah. Ya, karena setiap hari Jumatnya New Life selalu hadir dengan mengangkat tema-tema yang sangat menarik, yang sangat sayang untuk dilewatkan, dan kami percaya akan mengubahkan kehidupan pemirsa di rumah. Ya, dan malam hari ini temanya sangat menarik. Ya. Seperti yang Tere katakan, New Life akan mengangkat tema dikecewakan oleh orang yang Kita cintai. Ya. Ter, pernah dikecewakan, Teri? Ya. Pernah? Pernah. Nah, gimana perasaannya, Ter? Mungkin tidurnya nggak nyenyak, nyaman, ya. makan juga nggak tidak selera, ya. bekerja pun juga tidak semangat ya, Ya, karena benar ingat orang itu terus, Ter. Ya, ada rasa-rasa nggak nyaman gara-gara Benar, perasaan karena kecewa, ya. itu. Dan apalagi kalau yang mengecewakan kita itu adalah orang-orang terdekat kita, pemirsa. Mungkin Ya. itu bisa keluarga, teman, pasangan hidup, ataupun mungkin pacar. Ya. Ya. Nah, untuk itu tidak secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Benar. Karena siaran ini ada untuk Anda. Nah, mungkin pada malam hari ini pemirsa di rumah sedang mengalami kekecewaan atau disakitin ataupun dihianati. Wah, kalau dihianati pasti kecewa berat ya, Ter ya. Nah, mungkin pemirsa bisa curhat ke kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, baik itu tentang keluarga atau mungkin pasangan hidup, pekerjaan sekalipun, ya, pemirsa dapat mengirimkan SMS. Pemirsa yang ingin bertanya dapat mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, semua rahasia pasti dijamin ya SMS-nya ya. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Hengki. Malam Tere, dan selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Selamat malam Ibu Erti. Selamat malam Hengki, selamat malam Tere, selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Dikecewakan sama orang yang kita cintai. Ya. Nah, apa sih Pak kekecewaan itu, Pak? Ya, sebenarnya sederhana begini. Kenapa tema ini kita berbicara tentang dikecewakan oleh orang yang kita cintai? Yang menarik adalah orang yang kita cintai. Karena seringkali kalau orang secara umum mengecewakan kita, mungkin kita tidak terlalu ambil pusing. Tapi sebenarnya masalah yang besar akan muncul dalam hidup kita ketika yang mengecewakan itu adalah orang yang kita cintai. Kalau orang lain, kita cuek aja, cuma teman, sahabat. Tapi kalau pertengkaran itu terjadi dengan orang yang kita cintai, itu baru letak problem yang besarnya. Satu rumah, Pak ya? Ya, satu rumah. Terus, Pak, bangun tidurnya dia, makan dia, gitu kan. Dan itu benar-benar merusak suasana keindahan hidup ini. Nah, makanya kalau kita bicara tentang kecewaan itu adalah suatu keinginan yang kita miliki, tapi tidak tercapai. Waktu kita memiliki keinginan dan tidak tercapai, maka kita menjadi kecewa. Kita menjadi perasaan menjadi galau, pikiran jadi ganas, dan sebagainya.
Ya, apa sih dampak dari kekecewaan itu, Pak? Oh banyak, kalau saya biasanya kalau kecewa nggak bisa tidur. Biasanya kemudian mau kerja juga nggak maksimal, nggak bisa kerja dengan tenang, dengan baik. Jadi banyak sekali kekecewaan ini menyita hidup kita sebenarnya. Bahkan kalau menurut secara medis, kalau kecewaan itu berlarut sampai sakit hati atau dendam, maka itu 6 menit kita marah menurunkan kekebalan tubuh selama 6 jam. Dan kekecewaan ini membuat kita nggak bisa melihat tujuan ke depan lagi. Kenapa? Karena waktu kita kecewa, kita seringkali fokusnya pada masalahnya. Bagaimana masalah ini telah menyakiti hati kita dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kekecewaan ini secara khusus yang terhadap orang yang kita cinta ini biasanya terjadi di rumah tangga antara suami dan istri. Ini istri saya. Dan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan itu yang banyak terjadi. Bisa juga lewat persahabatan atau orang-orang yang pacaran. Terus kalau Ibu Bervi gimana Bu? Kalau waktu ngalamin kecewa gimana? Nanti Bapak nggak bisa tidur nyenyak, kerja tidak maksimal. Nah kalau Ibu Bervi sendiri? Kalau saya ya pas saat saya merasa kecewa itu mesti saya jadi kurang bersemangat ya. Nggak jauh-jauh lah ya sama suami saya, mau ngapa-ngapain tuh jadi males gitu loh. Jadi nggak bisa maksimal ya kita menjalani hidup. Apalagi pas kecewanya dari malam sampai pagi yang belum selesai. Otomatis kan kita mengawalin hari dengan sesuatu yang tidak enak kan. Waduh bangun, waduh ketemu lagi orang yang mengecewakan gitu loh. Rasanya aduh males deh lewatin hari ini, kalau bisa pagi ini cepat lewat, siang cepat lewat, dan malam cepat lewat gitu loh. Biar selesai semua, biar nggak ketemu orang-orang yang mengecewakan hati. Dan yang lebih sering lagi gegana, gelisah, galau dan merana pada saat kita merasa kecewa. Jadi gelisah, mau ngapa-ngapain jadi serba salah. Ada Bapak Bu. Kan namanya kecewa kan, jadi mau nggak ya seperti dikatakan kan mau ngapa-ngapain itu meskipun nih lagi makan enak nih, maunya makan Kentucky, yang enak pun jadi terasa nggak enak gitu loh. Yang lagi jalan-jalan pun namanya kecewa, meskipun oke, kondisinya seneng pun jadi nggak enak gitu. Jadi semuanya ya ujung-ujungnya kesimpulannya gegana lah menurut saya. Kalau itu paling nggak enak lah pokoknya, dan sangat berpengaruh pada gairah hidup ya, semangat hidup kita pada saat kita kecewa. Nah, penyebab kekecewaan itu sendiri apa ya Pak Susilo ya? Ada banyak penyebab sebenarnya, penyebab kekecewaan. Yang pertama mungkin karena kalau kekecewaan tadi kan ada keinginan kita yang tidak terpenuhi. Ya, yang pertama mungkin karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, atau keinginan kita itu terlalu berlebihan terhadap istri, terhadap anak dan sebagainya. Kadang kita menetapkan satu standar yang terlalu tinggi sehingga bukan step by step tapi langsung tinggi, akhirnya kita mengalami kekecewaan. Nah, kekecewaan juga bisa diakibatkan oleh orang-orang sekitar kita. Orang-orang keadaan buruk, misalkan kita dibohongi, kita difitnah dan sebagainya. Namun tentunya kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap kekecewaan tersebut. Mungkin kalau kita dibohongi, awalnya kita ngerasa kecewa, ngerasa sedih dan ngerasa sakit. Tapi pola pikir kita, keyakinan kita dalam menghadapi kekecewaan itu akan menentukan reaksi yang kita berikan. Contoh misalkan kalau istri saya kecewa, biasanya gimana ya? Gimana Ibu? Kalau saya lagi kecewa ya biasa saya akan ngomel sepanjang hari. Baik, kalau saya kecewa orang yang ya paling deket ya, yang ada suami saya udah tahu saya kecewa sama dia ataupun saya kecewa sama orang lain. Ujung-ujungnya dia yang kena omelan gitu loh. Saya akan ngomong sepanjang hari sampai saya ngerasa lega gitu. Saya akan ngerasa lega dan saya akan berhenti sana. Dan umumnya ya pada saat saya kecewa saya nggak bisa mengambil keputusan apa-apa. Rasanya ya itu gegana kan. Gelisah, galau, merana, saya melakukan apa-apa nggak bisa. Jadi tapi ngomel itu otomatis kalau saya pribadi ya bisa sedikit melegakan perasaan saya gitu loh. Kadang nangis ya? Ya sudah ngomel, kadang kalau memang nggak tahan banget nangis ya, dan itu memang benar-benar ngurangi beban. Nah setelah itu biasa saya tidur sebentar, nah waktu saya bangun baru saya mulai bisa berpikir dengan sehat gitu. Berpikir dengan sehat otomatis saya bisa melihat gitu loh hal-hal yang benar. Jadi saya nggak memfokuskan hal yang negatif yang membuat saya betul sakit hati, yang membuat saya kecewa, enggak. Tapi saya bisa melihat hal-hal sisi-sisi baiknya dari orang tersebut, nggak cuma melihat dari hal-hal yang kurang baik yang membuat saya kecewa.
Nah, waktu dikecewakan mungkin karena yang dicintai, nah kita mau sebenarnya mau korek ini. Interview ya. Nah, apa yang dilakukan waktu mungkin Bapak mengecewain Ibu waktu di saat itu apa Ibu? Oh, kalau kami ya yang nggak jauh beda sih ya, pada saat saya ngerasa kecewa maunya ke suami saya, ya pertama ya saya akan ngomel, saya akan ngomong apa yang menjadi kekecewaan saya. Saya bukan orang yang bisa nyimpen gitu loh, saya kecewa saya nyimpen diam-diam gitu, saya enggak gitu loh. Saya kecewa saya ngomong, saya nggak suka loh caramu kayak gini, apa saya nyebutin semua, dan biasanya saya nangis gitu loh, karena sakit kan, namanya kecewa kan rasanya hati ini sakit gitu loh, disakitin kan gitu. Setelah saya cerita dan saya nangis, biasanya tuh saya lega gitu loh. Saya lega, saya agak lega. Dan kalau memang malam karena saya biarin sudah saya tidur. Tapi karena saya tahu kalau memang saya lanjutin tuh ujung-ujungnya endingnya nggak baik, nggak bagus. Pada saat saya marah-marah, pasti ujung-ujungnya malah bisa suami saya juga jadi terluka kan kalau saya meneruskan itu. Tapi kalau misalnya saya agak lega ya sudah saya tidur, dan besok pagi biasanya saya sudah mulai maksudnya pikiran saya sudah mulai bisa diatur, bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan saya sudah bisa melihat mana sih yang benar, dan saya bisa melihat juga sisi baik dari suami saya. Jadi saya juga nggak cuma melihat apa yang nggak benar dari apa yang sudah dia lakukan yang mengecewakan saya, nggak. Saya lihat oh ternyata setiap orang itu kan punya kelemahan dan kelebihan, dan dari sana saya mulai melihat meskipun dia mengecewakan saya, tapi banyak sisi baiknya gitu loh. Jadi saya nggak cuma lihat hal-hal yang buruk yang memang terjadi waktu itu. Ya, tapi ini kan awal-awal dulu mungkin kan sudah berumah tangganya sudah lama. Tapi awal-awal dulu apa bisa ketemu seperti ini Pak? Maksudnya waktu terjadi pertengkaran mungkin karena kekecewaan langsung bisa rukun atau akrab gitu Pak? Gini, saya punya pembimbing rohani. Jadi waktu kami bertengkar, kami bisa cerita. Saya juga butuh masukan-masukan kan. Karena waktu kita bertengkar, kita pasti ngerasa benar. Itu yang jadi problem. Makanya kalau kami bertengkar, dia tidur hadap sana, saya hadap sana. Jadi itu sudah berbeda. Pemisahnya guling Pak ya? Enggak juga ya. Makanya saling membelakangi. Saling membelakangi biasanya. Nah itu dalam kondisi kalau lagi bertengkar, dan memang dari kita dibimbing, kita diberitahu tentang kepribadian dan temperamen. Jadi itu sangat penting sekali untuk kita bagaimana bereaksi terhadap pasangan kita, karena kepribadian atau temperamen itu sangat mempengaruhi reaksi. Misalkan saya tipe dominan, saya tahu kalau saya marah ini bahaya, dalam tanda petik. Marah bahaya, misalkan orang dominan itu kan kalau dia marah kan bisa, kalau sampai puncaknya dia bisa pelampiasan fisik lah bahasa kasarnya. Nah makanya dari kata-kata bisa kasar, bahkan bisa pelampiasan fisik. Ini kalau tidak dewasa secara rohani. Nah makanya kalau saya marah, kadang dia ini kan orang intim. Kalau lagi stres, lagi ada masalah, dia pengennya tuh ngomong terus. Nah saya bete banget kalau kena gitu. Kalau dia sudah ngelawan, saya makin marah kan. Akhirnya saya tinggal lebih bagus. Saya tinggal dulu, saya butuh menangkan diri. Dia tambah ngomel kan. Dia kan maunya menyelesaikan. Dia tambah ngomel. Nah makanya kita harus mengenali temperamen kita, kepribadian kita. Bagaimana kita mengatasi supaya tidak muncul sesuatu yang negatif. Kalau dia misalkan dia tipe intim, kalau dia marah mungkin dia nggak sadar kata-katanya itu bisa sangat tajam dan melukain juga gitu kan. Bagi dia mungkin wajar, karena namanya orang emosi pasti selalu ngerasa benar gitu kan. Nah, makanya orang-orang kita harus tahu masing-masing kepribadian sehingga kita bisa waktu kita marah bisa saling menerima. Kalau stresnya satu orang aja itu enak. Misalkan yang stres dia aja, misalkan lagi kecewa dan orang lain marah, saya perlu menyediakan telinga karena dia tipe intim. Nah, kalau saya misalkan, saya tipe dominan, kalau saya lagi stres atau marah saja, dia juga cukup mendengarkan dan mendampingin saya saja. Karena saya marahnya bukan sama dia. Dia temenin, mungkin makan biasanya, makanya dari bobotnya kita tahu kalau biasanya makan dan seterusnya. Jadi mungkin dia nggak perlu banyak ngomong, karena saya orang dominan nggak suka ngomong waktu lagi stres, nggak suka ngomong terlalu banyak gitu kan. Walaupun bisa ngomong karena saya ada tipe intimnya. Nah untuk mengetahui kepribadian ini memang ada tools tes untuk membantunya sih.
Dan ada ciri-cirinya bagaimana kita mengatasinya. Sebenarnya sangat luar biasa nih temanya karena juga bisa menjadi pembelajaran ya. Juga mungkin pemirsa yang sedang mengalami kekecewaan sama orang yang dikasih, yang dicintai. Pemirsa, ayo curhat ke kami dengan mengirimkan SMS di mana? 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, Bu. Gimana sih Bu waktu pacaran dulu, apakah dan sampai sekarang sudah menikah? Aduh, apakah apakah ada hal-hal yang berubah dari Bapak Bu, atau mungkin waktu pacaran lebih perhatian? Pasti atau berubah dong. Gimana? Berat badan berubah sudah, masa nggak berubah berat badannya? Iya. Yang jelas semua berubah. Ya. Kalau dari pacaran sampai sekarang gitu kan, sampai saat ini ya banyak hal yang berubah gitu loh. Ya dari segi bobot fisik ya berubah gitu loh. Dari segi usia juga berubah, dan itu dan yang lebih penting dari segi psikologi, kesabaran gitu. Itu kedewasaan itu sangat berubah gitu. Dari dulu, kalau dulu memang kurang sabar gitu loh, kurang sabar. Kalau sekarang sih sabar banget sudah sih, oke sih. Jadi sejalan waktu, dan juga ya maksudnya tadi kan suami saya sudah katakan, kita juga waktu awal pernikahan juga dibimbing gitu ya, dibimbing sama pembimbing rohani. Dimana dulu mungkin banyak hal yang memang masih kurang bagi kami, meskipun kita sudah pacaran lama, menurut kita sudah oke, ternyata sih tidak seperti apa yang kita pikirkan gitu. Waktu kita masuk ke pernikahan juga banyak ributnya awalnya kan, karena kita dibimbing, akhirnya kita juga belajar gimana kita bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, bukan malah mencari persamaan dua orang, kan nggak mungkin gitu. Nah, seiring dengan waktu banyak yang berubah, dari hal temperamen juga berubah, sifatnya oke lah, bisa mengerti, bisa mulai menerima semua kelemahan dan kelebihan saya gitu. Lebih asik pacaran atau sudah menikah Bu kalau gitu Bu? Kan ini banyak orang yang sudah menikah kok lebih enak pacaran ya. Nah ini gimana sih? Jadi agak bingung ini ya Ter ya. Kalau gitu nggak, kalau enak pacaran aja ya. Nah gimana ini? Kalau saya ya, menikah itu tuh enaknya cuma 1%. Lah terus yang 99% tuh berarti lebih enak pacaran ya. Ya yang menikah itu enaknya 1%, tapi enak banget tuh 99%-nya gitu loh. Jadi kalau saya sendiri sih lebih enak sudah menikah gitu loh, dimana kalau kita ada masalah gitu, kita bisa ada temennya yang sharing, kita bisa tukar pikiran, tukar pendapat. Dimana saya ngerasakan gitu loh, kalau akhir-akhir ini kan suami saya kadang-kadang keluar kota ya, dalam jangka waktu yang cukup lama, 1 minggu, 2 minggu, dimana kalau saya ada sesuatu yang mamanya saya bingung, saya nggak bisa langsung cerita ya kan, saya harus mikir, saya harus WhatsApp dia, saya harus nanya gitu. Kalau biasa kan saya ada dia, saya bisa telepon nanya, tapi kalau di luar kotanya nggak jauh kan nggak bisa langsung telepon gitu. Dari sini saya ngerasa sekali gitu lebih enak waktu menikah gitu, waktu bareng gitu, satu kota, serumah gitu, enak, komunikasi juga enak banget sih. Nggak tahu lagi tapi kalau suami saya ya. Dan memang kalau ada satu hal yang sering kali waktu saya bertengkar sama istri saya, waktu saya marah besar, tapi ada satu hal yang nggak bisa berubah dalam hati saya. Semarah-marahnya saya, ada satu kata yang mujarab yang bisa memulihkan hubungan kami, yaitu cinta itu. Nah, waktu saya marah sama dia, sebenarnya dalam hati saya ini kan perasaan cinta itu lebih mendominasi. Memang waktu marah, misalkan kalau sehari-hari kondisi normal tidak marah, mungkin mendominasi ya 99% lah. Tapi waktu marah itu muncul kan mungkin anggap mendominasi amarah ini dalam hati saya mungkin sekitar 30%. Tapi masih ada 70% yang lain kan. 30% ini waktu marah, kalau fokus pada masalah memang kelihatan jengkel gitu kan. Tapi waktu sejengkel-jengkelnya saya, dalam hati saya paling dalam masih berkata, aku sayang kok sama dia. Kadang kita kecewa, agak gimana gitu kan, tapi kalau kita lihat perjalanan hidup kami bersama, kita melihat banyak hal sekali, banyak hal. Karena orang marah itu kan, dia menjadi tidak terkontrol karena dia fokus pada satu titik. Pada satu titik, makanya perlu kedewasaan, perlu kita mengenali kepribadian kita, perlu kita tahu kalau saya marah, saya lanjutkan, ini tambah negatif ini. Saya harus ngerem, lebih bagus saya bukan menghilang, pergi dengan wanita lain atau pergi kemana, enggak, maksudnya tidak langsung berhadapan langsung, tak saya makan kan, tak apakah, sampai saya tenang baru bisa gitu. Nah
Tapi tadi sempat dikatakan waktu sudah nikah kan ada pembimbing gitu. Ya. Jadi penting Pak ya buat orang yang sudah berkeluarga gitu perlu Sangat, ya? sangat penting, bahkan dari sebelum berkeluarga. Kami dibimbingnya dari sebelum berkeluarga. Jadi dari sebelum keluarga saya diberitahu karena latar belakang orang tua saya kan mama lebih dominan. Jadi diberitahu kamu harus buat keputusan, kamu harus begini, harus begini. Nah, perlu kita walaupun sudah berkeluarga, kita punya pembimbing yang kita bisa lihat figur keluarganya baik. Jangan punya pembimbing yang keluarganya sudah berantakan, kita jadikan pembimbing kacau. Nasihat-nasihatnya akan muncul problem dalam rumah tangga kita. Tapi kalau kita punya pembimbing yang dia punya keluarga baik, dia ngerti bagaimana mengatasi masalah, dia bisa mengarahkan, dia ngerti psikologi, dia ngerti firman, dia mengerti secara Qurannya bagus. Nah, itu yang bisa kita jadikan pembimbing. Waktu kita menjadikan dia pembimbing kita pasti nggak sempurna. Pembimbing kita pasti punya kelemahan, punya kelebihan. Tapi bagaimana kita memiliki hati seorang anak untuk mau dibimbing, untuk mau diarahkan. Yang jadi masalah adalah banyak keluarga-keluarga ini kenapa dia sampai pecah, sampai terjadi perceraian, karena mereka nggak mau mendengar nasihat dari orang lain. Mereka ngotot dengan pendapat mereka sendiri, merasa benar dan tidak mau diarahkan. Itu dia. Dan bahkan sebagian tertutup, nganggap itu masalah pribadi yang nggak perlu orang lain tahu. Padahal sebenarnya kalau kita hidup benar, hidup terbuka tuh enak. Jadi misalkan saya dan anak-anak rohani saya bertengkar dengan istri saya, anak rohani saya bisa tahu. Saya tidak berusaha untuk nutup, saya lagi jengkel ya saya jengkel gitu kan. Nah, dengan adanya begitu kita kan bisa saling memberikan masukan. Tapi kalau keluarga tuh dikunci, dalam arti ditutup, nggak akan ada yang tahu. Nah ini dia yang jadi problem. Salah pun ya tetap salah dia dalam rumah tangga. Dan akhirnya apa? Tidak muncul ada penyelesaian ya Pak? Ya nggak ada penyelesaian, tawar hati, kekecewaan demi kekecewaan, terus berlarut-larut, stres, akhirnya nggak ada rasa lagi dengan suami nggak ada rasa lagi dengan istri. Karena apa? Nggak mau diarahkan. Sesimpel itu aja. Kalau sebenarnya mau diarahkan saja dua-dua datang kepada pembimbing, suami istri, minta arahan bagaimana, dibimbing, dikonseling, diarahkan, semua pasti baik. Nah yang jadi masalah adalah merasa benar sendiri. Kalau suami istri datang pada saya lagi bertengkar ini paling susah. Suami ngomong, istri langsung nyanggah. Istri ngomong, suami langsung nyanggah, benar gini. Nah ini dia. Dan yang dilihat selalu masalah. Seharusnya waktu kita membangun rumah tangga, waktu kita mengalami masalah, yang kita lihat itu adalah sekarang dan ke depan. Sekarang kita mau rumah tangga kita ini baik. Ada kebiasaan-kebiasaan saya yang istri saya kurang suka. Demikian pula sebaliknya ada kebiasaan-kebiasaan istri saya yang saya kurang suka. Kalau cinta itu kan kita tidak menuntut. Kita rela menerima dia apa adanya dan ayo mari kita melangkah bersama ke depan. Makanya buat rumah tangga, saran saya kita perlu punya komunitas atau pembimbing rohani yang sehat. Karena banyak rumah tangga yang tidak sehat. Sudah misalkan laki-laki misalkan kecewa sama istri cari wanita lain, nah itu rumah tangga yang nggak sehat banget. Jadi jangan jadikan orang-orang seperti itu sebagai pembimbing. Belajar untuk tetap bersama dan lihat hidupnya. Jadi sangat penting Pak ya pembimbing itu. Sangat penting bagi saya. Kenapa? Karena rata-rata rumah tangga yang sekarang ini dari orang tua kita itu waktu turun ke kita sudah ada problem. Sudah ada problem, contohnya waktu kita punya orang tua kita didik kita dengan keras, misalkan otomatis kita kan menjadi orang yang juga tanpa disadari menjadi orang yang keras. Nah waktu masuk dalam rumah tangga ini akan benturan, atau misalkan kita di rumah tangga kurang kasih sayang. Nah waktu kita masuk dalam rumah tangga kita akan menuntut kasih sayang. Nah yang jadi masalah adalah waktu dia menuntut kasih sayang dia merasa itu wajar. Nah, waktu dia menjadi seorang yang keras, seperti yang saya katakan tadi, saya orang yang sangat temperamen dulu. Nah, saya pikir itu wajar dan itu benar. Tapi ternyata itu bisa mengakibatkan luka di dalam hati yang bisa berlarut-larut. Nah, makanya kita perlu untuk bersama-sama memiliki kerohanian yang baik, memiliki pembimbing rohani yang baik dan memiliki nilai-nilai yang benar. Makanya kenapa New Life ada, kita juga ingin membentuk suatu komunitas yang seburuk apapun masa lalu kita percaya bahwa sekarang ke depan Tuhan sanggup memulihkan. Jadi seburuk apapun rumah tangga yang sedang kita alami, pertengkaran hebat bagaimanapun, sedingin apapun kita, asal kita mau merendahkan hati, datang pada Tuhan, mau dibimbing, saya percaya pasti pulih. Itu aja kuncinya.
kita ke SMS saja yang sudah masuk. Ini ada dari 2037. Silahkan Dar. Halo New Life. Ya. Halo. Bagaimana kalau seseorang yang menikah membayangkan akan memulai hidup yang menyenangkan, ternyata pasangan hidupnya punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang setiap ditegur tidak mau diubah, bahkan jadi pertengkaran. Misalnya suka minum, lebih suka ngumpul dengan teman-teman daripada keluarga. Apakah harus diterima saja karena perkawinan harus saling menerima kekurangan? Gimana? Nah, sebelum kita memasuki pernikahan, biasa kan ada orang ngomong pacaran ya atau pranikah. Nah, itu tuh penting gitu loh. Dimana kalau menurut kami ya, kalau pada masa-masa pacaran itu kan kita saling mengenal ya, saling mengenal satu sama lain, dan dari sana pun kita sudah bisa tahu ya kira-kira pasangan kita ini gimana sih orangnya, apa sih kebiasaannya, kan kita bisa lihat. Nah, kalau pada saat itu momennya kita sudah tahu, oh dia punya kebiasaan yang kayak gini, kita nggak bisa menerima, ya sudah, mending jangan dilanjutkan gitu. Nah, kadang kala banyak orang kan mempunyai masa-masa pranikah, masa-masa pacaran yang cukup singkat ya. Kadang ada orang cuma kenal sebulan atau 3 bulan, terus mereka memutuskan untuk menikah. Dan menurut saya itu sangat singkat dan riskan banget. Nah, jadi banyak hal yang masih belum terbuka, gitu, belum kita tahu tentang pasangan kita. Kami pun yang waktu kita pacaran 11,5 tahun, masih ada hal yang memang saya belum ngerti. Banyak 11,5 tahun, apalagi yang cuma hitungannya bulan gitu. Jadi nggak heran kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita nggak ngerti. Nah, jadi pada masa pranikah, masa pacaran, pada itu baik banget kita saling mengenal gitu loh. Apa sih kebiasaan pasangan kita? Gimana sih sifatnya, kita kira-kira kita bisa nggak menerima sifatnya yang seperti itu? Kita kan menikah bukan untuk memadukan kita berdua yang mempunyai banyak kesamaan, enggak kan? Kita dua pribadi yang sangat-sangat berbeda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda, sifat yang berbeda, dan segala sesuatu yang berbeda. Dan itu nggak gampang gitu loh dalam satu pernikahan untuk hidup bersama dalam suka dan duka setiap hari gitu kan. Itu nggak hal yang ya gampang-gampang susah gitu. Dan pada saat kalau kita kurang pengenalan akan pasangan sebelum menikah, itu riskan banget. Jadi ya timbul hal-hal demikian gitu loh waktu menikah. Baru oh ternyata habis menikah ini suami saya kayak gini. Nah, pada saat sudah menikah memang kita sudah nggak bisa merubah apa-apa. Sudah menikah ya terima aja gitu loh. Dan saya percaya gini, semua apapun, seburuk apapun suami kita, itu pasti bisa berubah gitu loh. Bukan mungkin secara manusia kita ngeliat, nggak mungkin lah, sudah parah banget lah kelemahannya, rasanya perbuatannya sudah nggak mungkin berubah. Tapi percaya kalau ada kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan semua gitu loh. Mungkin pada saat ini suami suka minum, suami suka kumpul dengan orang lain daripada dengan keluarga. Kita seakan-akan kita sebagai istri, nggak mampu deh saya sebagai istri untuk mengubah dia. Kita bisa berdoa gitu, kita bisa berdoa, saya percaya mukjizat masih bisa terjadi. Dan kita tetap perkataan hal-hal yang benar buat suami. Mamanya suami sedang minum ya, masih suka minum, kita bisa berdoa, Tuhan terima kasih buat suami terbaik. Kita perkatakan hal-hal yang benar, suami yang setia, suami yang bertanggung jawab, nggak apa-apa. Dan saya percaya kuasa perkataan kita itu besar banget kuasanya. Ya memang lingkungan juga sangat mempengaruhi ya. Kalau sampai minum-minuman itu sangat mempengaruhi, dan kita nggak bisa menarik suami kita langsung dari lingkungannya. Step by step sampai dia merasakan bahwa lebih enak kumpul sama istri daripada kumpul sama teman-temannya. Nah, yang jadi masalah adalah waktu suami minum dan kumpul sama temannya, pulang ke rumah kita ngomelin. Jadi dia lebih enak kumpul sama temannya daripada sama istrinya. Nah, kita sebagai seorang istri harus bisa menciptakan bagaimana supaya suami itu betah di rumah. Suasana itu harus kita ciptakan bersama. Saya sebagai seorang suami juga harus bisa menciptakan bagaimana supaya istri saya itu lebih betah di rumah daripada pergi shopping ke mall. Karena shopping ke mall memboroskan dompet. Enggak, bercanda. Oke. Ya, berarti penting ya. Tadi yang pertama kita bisa belajar harus memiliki pembimbing ya kalau kita keluarga. Yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman Pak ya di rumah ya. Betul. Penting berarti Pak. Sangat penting, sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi keharmonisan dan kelangsungan dari rumah tangga itu sendiri. Ya, kita semakin hangat pembicaraan kita, masih banyak pertanyaan dan kita masih tunggu SMS-nya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan dan SMS, kita saksikan pesan perubahan yang sesat ini. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana.
Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, pemirsa yang ingin curhat pada malam hari ini, apapun permasalahan pemirsa, pemirsa dapat mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 7209. Ya, selamat malam. Saya mau tanya ini, kan saya punya kisah ada seseorang yang saya cintai, tapi faktor agama saya berubah buat tidak begitu mencintai dia. Dan sekian waktu saya bertemu dia kembali, dan di pertama kali ya lagi ketemu, dia membuat saya kecewa dan membuat hidupku buruk dan mengandung anak dia. Berarti dia hamil. Ketika begitu juga dengan sahabat dekatku yang kukira baik ternyata mau menjebakku, membantu dia, membuatku jadi seperti ini. Bagaimana cara ya rasa kecewa itu yang sekarang menjadi benci sama mantan dan sahabat yang dulu pernah saya cintai berubah dan hilang tanpa ada bayang-bayang lagi tentang mereka dan masa lalu itu dalam hidup saya, karena saya pengen hidup bebas dan baru tanpa sedikit pun bayang-bayang semua itu. Terima kasih. Oke, buat yang mengirim SMS begini, memang semua yang terjadi dalam hidup kita punya 1001 alasan untuk kecewa. Iya. Contoh, kita berasal dari keluarga yang sederhana, kita kecewa. Kenapa kok nggak lahir dari keluarga yang kaya? Kita sudah lahir dari keluarga yang kaya, kenapa kok kita nggak lahir dari pejabat? Semua 1001 alasan bisa kecewa. Dan memang dari peristiwa yang terjadi kan kita dari kisahnya kan bahwa dia mencintai seorang beda agama, lalu ketemu, lalu tiba-tiba dibuat hamil gitu kan ya. Tidak diceritakan apakah atas dasar suka atau tidak. Anggap saja tidak berdasarkan atas suka sama suka. Tapi anggaplah pemaksaan sehingga hamil. Nah, dari sana kita sebenarnya bisa belajar menjadikan itu sebuah pengalaman. Yang kita harus ingat bahwa kekecewaan nggak bisa merubah apa-apa. Dan waktu kita hamil, karena kesalahan kita juga sebenarnya. Kenapa? Karena kita mau bertemu dengan dia, dan apalagi sampai terjadi sesuatu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah sekarang dan ke depan. Sekarang dan ke depan kondisi kita hamil. Orang itu mengecewakan kita, sahabat itu mengecewakan kita. Kalau kita sakit hati juga nggak ada gunanya. Mereka sudah berada di sana, nggak tahu keberadaannya, mungkin mereka senang-senang, happy-happy, minum-minum dan sebagainya. Tapi kita menyimpan kekecewaan. Kalau kita menyimpan kekecewaan, kita yang rugi, gelisah, nggak bisa tidur dan sebagainya. Makanya kalau kita mengampunin, mungkin kita berkata, tapi kan anaknya di dia, kita yang sakit dan semuanya. Tapi begini, keputusan dalam hidup ini memang ada dalam tangan kita. Kalau saya lebih memilih mau mengampuni, kenapa? Karena orang yang mengampuni hatinya akan merdeka. Siapa sih yang nggak pernah buat kesalahan dalam hidup ini? Kita pernah buat kesalahan, mereka pernah buat kesalahan. Dan kalau kita buat kesalahan, yang paling kita inginkan kan diampunin. Nah, orang yang mengampuni itu hatinya akan mengalami kemerdekaan. Tapi kalau misalkan kita tidak mengampunin, mungkin kita hidup, cuman tekanan batin kita jadi nggak bisa menikmati hidup di sini. Nah, saran saya sih sederhana. Mungkin bayi yang ada dalam kandungannya dirawat dengan baik, diberikan kasih sayang. Walaupun ini kan bukan karena sesuatu yang diinginkan, tiba-tiba terjadi hamilnya, tapi biarlah itu bertumbuh dengan baik. Kemudian kita lanjutkan hidup dan segera konseling. Bisa hubungi New Life, bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak hal. Tadi sempat dikatakan kalau kita kan kecewa Pak, kita harus mengampuni. Nah, tapi ada orang yang susah untuk mengampuni. Itu disebabkan karena apa Pak? Gini, kalau kita tidak menyadari bahwa kita diampuni oleh Tuhan, kita akan susah mengampuni orang lain. Karena kita fokus pada kesalahan orang. Tapi kalau kita sadar bahwa kita juga banyak kesalahan. Dan Tuhan mengampuni kita atas semua kesalahan kita, maka kita akan lebih mudah mengampuni orang lain. Jadi barang siapa yang banyak diampunin, dia akan banyak berbuat kasih, mudah mengampunin. Kalau kita sedikit merasa diampunin, kita akan sedikit juga akan mengalami kesulitan untuk mengampuni orang lain. Ya, kita ke SMS selanjutnya nih dia.
Sudah 3 kali sampai mengirim SMS-nya, harus dibaca nih Ter. Dari 6751. Selamat malam. Selamat malam. Saya ingin bertanya, apakah tindakan yang saya lakukan salah jika saya menutupi tentang latar belakang saya kepada orang yang saya sayangi dengan alasan saya takut ketika dia tahu tentang saya sebenarnya, dia menjauh dan tidak mau mendekati saya lagi. Dan apakah hal yang saya lakukan ini salah? Dan apakah ada kebohongan demi kebaikan seperti yang saya lakukan saat ini? Mohon saran serta solusinya. Terima kasih dan selamat malam. Ya. Nah, kalau pada saat satu hubungan ya, hubungan pacaran tadi katakan kan, pacaran apa menikah, yang paling penting adalah keterbukaan. Itu paling penting kan, dan kita keterbukaan dan kepercayaan gitu loh. Nah, kalau pada kita punya satu latar belakang yang kurang baik ya, baiknya memang sebaiknya kita menceritakan gitu loh kepada orang yang kita cintai. Kalau memang pada saat itu dia memang bisa nerima, ya it's okay. Tapi kalau pada saat itu kalau pas belum married nih dia nggak bisa menerima, ya lebih baik nggak bisa menerima pada saat belum menikah daripada sudah menikah terus dia dengar apalagi dia dengar dari orang lain tentang latar belakangnya yang kurang baik. Tentu kan pasangan ini kan jadi kecewa gitu loh ya. Maksudnya pasangan kita jadi kecewa, loh kok kamu gak cerita sih sama saya, kok saya harus dengar dari orang lain. Pasti dia tambah kecewa. Kalau saya sih mending belum menikah, kita cerita dulu. Jadi kalau dia mau terima atau enggak terima, ya itu terserah gitu. Tapi kalau sudah menikah, dia mau nerima atau enggak nerima kan jadi masalah. Kayak kalau dia nerima, kalau dia nggak nerima nggak mungkin kan kita jadi pisah. Jadi bagaimanapun ya nggak ada namanya kebohongan demi kebaikan. Namanya bohong tetap bohong. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita benar-benar cinta, kita ceritakanlah apa adanya. Dan saya percaya kalau betul-betul pasangan tuh betul-betul mencintai kita, dia bisa kok menerima kita apa adanya. Meskipun masa lalu kita buruk banget, kan memang dia sungguh-sungguh mencintai, nggak masalah bagi dia. Yang penting kan dikatakan oleh suami saya, yang penting adalah sekarang dan akan datang. Kalau yang sudah dulu ya sudahlah, sudah berlalu. Iya. Memang kebanyakan sebagian orang tuh masih selalu melihat masa lalunya. Ini dia harus di-set bersama bahwa yang penting sekarang dan ke depan lihatlah Tuhan sanggup memulihkan kita. Nah, buat yang ngirim SMS begini, memang tindakan kita bereaksi terhadap suatu masalah seringkali dikendalikan oleh ketakutan. Ada 4 ketakutan yang biasanya muncul. Takut gagal, takut malu, takut tertolak, takut dihukum. Nah, yang Anda takutkan ini kan kalau misalkan pasangan Anda ini tahu, maka dia putus. Misalkan begitu kan. Berarti Anda takut ditolak dan takut dihukum gitu kan. Nah, jangan hidup di bawah sebuah ketakutan. Karena waktu Anda hidup di bawah sebuah ketakutan, maka itu akan menjadi sesuatu yang negatif dalam reaksi Anda. Kalau Anda yakin bahwa itu merupakan sudah masa lalu, dan Anda sekarang sudah bertobat dan memiliki kehidupan yang baru, kenapa nggak berani menceritakan masa lalu kepada orang yang kita cintai kok? Karena kita kan akan masuk dalam pernikahan. Kalau Anda tidak siap untuk cerita kepada orang lain, teman-teman nggak ada masalah. Tapi dengan orang yang kita cintai, kenapa perlu kita terbuka? Karena daripada dia dengar dari orang lain, itu akan sangat menyakitkan bagi dia. Bayangin kita yang berada di posisi dia. Kita menikah dengan seorang wanita itu tidak menceritakan masa lalunya yang buruk, misalkan misalkan ternyata wanita ini pernah menjadi wanita malam misalkan. Lalu menikah dan setelah kita menikah baru kita tahu ternyata ada pria teman kita yang pernah pakai dia. Nah, itu akan menjadi problem yang sangat menyakitkan. Tapi kalau misalkan memang dia sudah cerita, oh ya itu masa lalu, tapi sekarang istriku ini sudah baik. Kan gitu kan? Lebih indah masuk dalam pernikahannya. Wow. Atau kalau masih bingung bisa menghubungi Nyola, bisa berjumpa dengan Pak Susilo dan Ibu Ervi ya. Boleh. Gratis Pak ya? Gratis, tanpa biaya sama sekali. Tanpa biaya, luar biasa. Kita akan sampai selanjutnya dari 9834 ya. Shalom Bapak Ibu, saya mau tanya, saya sudah 10 bulan ini jauh dari suami saya. Apa saya harus memaafkan orang seperti dia yang sudah kasar kepada saya dan tidak peduli sama anak-anak saya? Memang sih nggak gampang ya bagi seorang istri ya, kalau sudah 10 bulan sudah jauh dari suami kan, apalagi ini kan nggak dikatakan suami itu gimana sih gitu lah, kenapa sih gitu kan, anggaplah suami kasar ya, kasar dan tidak peduli pada anak-anak, kasar berarti nggak bertanggung jawab. Memang susah bagi kita ya istri untuk menerima, tapi bagaimanapun juga pengampunan itu tetap harus kita berikan gitu loh, seperti Tuhan sudah mengampuni kita sebagai
setiap orang kan pernah berbuat salah, setiap orang. Jadi kalau kita sudah menerima pengampunan, cobalah untuk kita untuk bisa memberikan pengampunan, apalagi bagi suami kita gitu loh. Nah, jadi belajar memang kadang-kadang kalau kita ikut perasaan nggak enak, kok enak banget sih dia sudah kasar, kelihatannya kurang bertanggung jawab, kok kita masih mengampuni, kok enak banget. Tapi mengampuni itu indah gitu loh. Cobalah lihat ke depan pada saat kita fokus kepada kesalahan, kepada hal-hal yang kurang baik pada suami kita akan jalan di tempat, kita nggak pernah maju gitu loh. Tapi kalau pada saat kita mengambil satu keputusan untuk bisa mengampuni suami kita dan kita belajar untuk menerima dia apa adanya, percaya aja keluarga ini pasti bisa dipulihkan gitu loh. Berdoa, tetap berdoa, percaya kalau Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang di luar jangkauan kita, segala sesuatu yang kita menurut kita mustahil nih suami saya bisa berubah, mustahil nih maksudnya suami saya bisa nggak kasar lagi, percaya dah pada saat kita melepaskan satu pengampunan, suami kita pastilah bisa berubah, dan juga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Iya, makanya Bu, tadi yang saya katakan bahwa Ibu perlu mengenali temperamen dari sang suami. Suami kasar bisa jadi karena ada penyebab-penyebab di masa lalu. Nah, bagaimana melayani orang-orang yang kasar seperti gini, seperti diri saya dulu itu, satu-satunya jalan adalah membawa dia kepada Tuhan. Supaya dia mengalami kasih Tuhan, sehingga kekasarannya itu menjadi kelemah lembutan. Kenapa mungkin saja suami mungkin sering dikasari oleh orang tuanya? Kan kalau kita punya anak kita ini dikasari oleh orang tua atau orang tua kita otoriter misalkan. Kita punya orang tua otoriter, biar mudahnya kasar, otoriter, mau menang sendiri, bisa muncul dua reaksi terhadap sang anak. Yang pertama, dia menjadi seorang yang introvert, dalam arti ya kelihatannya ngikut saja walaupun mengalami tekanan batin. Atau yang kedua, dia menjadi seorang yang memberontak. Nah, seorang berontak ini dia fight sama orang tuanya, dia berani melawan, dia menjadi seorang yang kasar. Nah sama, saya nggak tahu latar belakang dari suami ibu. Seharusnya waktu kita menikah dengan seseorang, kita sudah siap menerima seluruh kehidupannya, latar belakangnya. Dengan segala tipe kepribadiannya dia. Mau dia orang dominan, orang intim, orang stabil, orang cermat, seharusnya kita harus belajar menerima semuanya. Kalau mungkin Anda menikah dengan orang yang pendiam, ya belajar menerima. Karena dia mungkin sebenarnya bukan pendiam, tapi dia adalah seorang yang pemikir. Cuman lambat ngomong aja kan, ada orang yang cepat ngomong, lambat mikirnya, nah itu orang intim. Nah makanya untuk saran saya sih, memang siapa sih yang nggak pernah berbuat salah, suami ibu pernah buat salah. Justru waktu dalam kondisi gini kan suami ibu kan dalam tanda petik sedang dalam kondisi sakit. Sakit secara mental, sakit secara jiwanya, dalam arti emosionalnya dia tidak dewasa di sana. Itulah fungsinya seorang istri menjadi penolong, bukan hakim. Istri bukan menjadi hakim bagi suami, kita bukan menjadi hakim bagi pasangan kita, tapi kita ini adalah penolong yang mengobati setiap luka hati yang ada pada pasangan kita. Makanya kalau saya marah sama istri saya, kadang kan pingin keluar kata-kata yang kasar sekali dan tajam gitu kan. Cuman di satu sisi seringkali saya sadar bahwa kalau saya melukai dia, yang rugi saya sendiri. Kenapa? Karena yang harus ngobatin saya juga, gitu kan? Saya juga yang harus memulihkan luka hatinya dia. Memang kelihatannya satu sisi saya puas, mungkin saya marah karena saya orang dominan. Tapi satu sisi lain, setelah itu saya rugi besar. Terluka ya Pak? Karena saya harus mengobatin luka hatinya dia. Nah itu dia harganya lebih mahal daripada pelampiasan emosi. Lebih bagus pelampiasan emosi saya makan banyak daripada ini Pak Sultan luar biasa, masih tahu harus mengobati. Nah orang di luar sana punya nggak pemahaman gini kan Pak? Karena seharusnya kita punya kesadaran di sana. Makanya dalam rumah tangga kami ada prinsip yang waras mengalah duluan. Kadang saya nggak waras, dia ngalah duluan. Kadang saya yang waras, dia nggak waras, saya ngalah duluan. Saya pakai istilah kata waras ini bukan berarti gila, maksudnya yang sadar duluan, yang lebih dewasa. Karena waktu kita ngalami masalah, konflik, kekecewaan, seringkali kita yang salah kita ngerasa benar. Itu dia. Tapi mungkin kalau dari SMA-nya sampai 10 bulan jauh ya mungkin. Karena nggak selesai mungkin ini Pak ya. Nah sayangnya tidak diceritakan secara detail penyebabnya. Dan kalau suami sampai ninggalkan sampai 10 bulan, itu pasti dia juga punya alasan yang cukup kuat. Mungkin aja di rumah dia sudah benar-benar merasa nggak betah, sering dimarahin karena ibu terlalu dominan atau bagaimana. Kita nggak tahu penyebabnya. Mungkin saja ada pelayanan yang hubungannya kurang harmonis sehingga ada wanita lain sehingga dia pergi. Nah ini kan banyak penyebab. Banyak penyebab. Belum tentu suami pergi selama 10 bulan itu pasti ada karena wanita lain loh. Belum tentu juga. Kenapa? Karena
Bisa saja dia pergi karena dia sudah nggak kuat lagi sama istrinya, mungkin itu kan. Dia pengen menjadi lebih bagus, dia memutuskan hidup seorang diri mungkin. Jadi nggak mesti semuanya itu karena pihak ketiga. Tapi bisa juga kalau dalam kondisi suami istri biasa sudah parah kondisinya, akan kecenderungan muncul pihak ketiga itu kemungkinannya memang cukup besar. Ya karena di rumah tangga nggak terselesaikan, ada pihak lain yang menerima curhat. Nah di sana letak terjadinya problem. Makanya kalau rumah tangga nggak selesai, jangan curhat dengan orang yang lawan jenis yang kita nggak kenal. Sebaiknya curhat dengan sama jenis teman, ya. Atau mungkin ibu ini bisa datang ke New Life. Boleh, boleh. Bisa bertemu langsung dengan narasumber juga. Ya. Semua rahasia pasti dijamin ibu. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 6737. Pak, gimana umurku sudah 37, sampai sekarang akan mencari calon istri, tapi sampai sekarang aku masih sendiri. Gimana nih caranya, Pak? Gimana nih Pak Susilo? Bisa datang ke New Life juga Pak ya? Banyak stok ya di New Life. Yang pasti begini, laki-laki itu daya tariknya itu adalah bagaimana dia memimpin dirinya, dia bisa bertanggung jawab. Kan ada 3 kebutuhan dasar yang harus dimiliki dalam hidup seorang. Rasa dimiliki, dia merasa nyaman dan kebenaran dirinya, rasa berdaya guna. Kalau laki-laki ini sangat penting ini, kita pastikan kita punya kerjaan. Kerjaan yang cukup baik, yang meyakinkan para wanita bahwa kita bisa menghidupi mereka. Kalau kita nggak punya kerjaan, lalu sampai umur 37 mau naksir cewek, ya berat cewek mau terima. Oke. Kemudian rasa berharga, kita tahu bahwa harga diri kita tidak ditentukan dari uang. Walaupun uang kita banyak, jangan merasa uang adalah segala-galanya. Kita harus, rasa berharga kita muncul karena memang kepribadian yang baik. Karena Tuhan mencintai kita dan akhirnya muncul kepribadian baik. Makanya daya tarik seorang laki-laki itu adalah waktu wanita tuh melihat kepribadiannya baik, ya kan? Kemudian dia melihat bahwa ini laki-laki yang bisa bertanggung jawab, gitu ya. Penampilan memang perlu juga, bukan berarti penampilan nggak perlu. Cuma maksudnya saya rasa itu lebih, kenapa? Karena saya melihat ada cewek cantik, kok pilih suaminya yang begini ya? Loh iya toh, saya pikir bukan, cuma di satu sisi sebenarnya cewek cantik itu melihat ada kegantengan yang lain. Makanya kegantengan itu bukan hanya dari penampilan. Kamu punya penampilan luar biasa, tapi kalau karaktermu buruk, kamu nggak ada pekerjaan, nganggur, malas, ya itu bagi wanita juga nggak ganteng. Cuma penampilan luarnya doang kan. Nah makanya kegantengan dari sisi lain gitu kan. Nah seringkali kita cuma ngukur dari kegantengan luar, itu dia jadi problemnya. Padahal karakter dan sebagainya itu sangat penting. Demikian pula kalau wanita seorang diri juga, ya itu juga harus dicek juga di sana. Kita ke SMS selanjutnya dari 5997. Shalom. Shalom. Saya kan punya teman, kebetulan teman saya itu satu marga sama saya. Saya kemarin pernah jalan sama dia, terus udah berapa hari saya kenal dia tuh suka sama saya. Saya udah bilang sama dia, kamu itu gila. Kamu itu gila. Kita itu satu marga, masa kamu suka sama saya? Capek saya tiap hari bilang gitu sama dia. Tapi dia bandel kali Kak. Tiap hari dia telepon, SMS, WA, BBM saya nggak balas. Soalnya saya udah kecewa kali sama dia Kak. Maksud dia itu apa sih Kak? Tolong kasih solusi dong. Oke. Lagi dikejar-kejar cowok yang satu marga. Memang saya juga kurang tahu ya, apa memang di suku-suku tertentu kalau satu marga nggak boleh. Memang nggak boleh. Memang ada yang suku. Nggak boleh. Nah kalau memang kayak gitu, memang kalau pas memang nggak mau, nggak suka, mungkin bisa dijelaskan terus terang gitu loh ya. Ada baiknya komunikasikan. Kadang-kadang kita cewek, kita nolak, tapi kita diam-diam aja gitu loh. Paling telepon kita nggak mau angkat, paling SMS kita nggak mau balas, tapi kita nggak pernah kasih tahu kalau kita kenapa sih, apa sih sebabnya. Jadi ada baiknya kalau sudah dikasih tahu karena satu suku. Satu marga. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya. Kadang-kadang cowok tuh gimana ya kalau nggak dijelaskin terus menerus, karena kan mereka tuh pantang menyerah kan. Tetap, dan juga bagi cewek kalau memang nggak mau ya perlihatkanlah dari tindak tanduk, dari tingkah laku. Kalau memang
kurang menolak gitu loh. Bukan berarti kita sudah menolak tapi diajak pergi mau, diajak makan mau, berarti kan otomatis cowok tuh jadi bingung, nolak tapi kalau mau diajak pergi gitu. Kalau memang enggak, kita juga membatasi gitu loh ya, teman jadi teman biasa, enggak lebih dari itu. Jadi kan kita juga lebih enak ke dianya dan enggak sungkan juga gitu. Ya, memang kita agak repot kalau menghadapin cowok yang pantang menyerah dan arti bahkan rela menjadi dalam tanda petik pengemis cinta. Bahasa saya ini memang agak repot ngurusin gitu. Kenapa? Karena ini kan sudah problem dari problem dalam kepribadiannya dia. Bahasa kasarnya segala cara kan dihalalkan. Nah, cuman maksud saya kalau memang Anda merasa tidak serak ya jangan kalah juga. Karena hanya sekedar pengemis cinta nanti muncul rasa belas kasihan dan sebagainya. Kalau misalkan Anda merasa terganggu, Anda sudah ngomong kita nggak bisa bersama, orang tua saya nggak setuju, orang tuamu juga pasti nggak setuju karena kita satu marga. Ya kan sudah dijelaskan dan dia masih dalam tanda petik menjadi pengemis cinta, ya ganti aja nomor HP kita dan jangan beritahu dia atau beritahu orang lain gitu kan. Tapi dia dikatakan kecewa Pak, ini salah juga Pak, salah nggak Pak ya? Dia sendiri juga kecewa sama dia. Iya, yang pasti gini, kita nggak bisa ngontrol mulut dan perbuatan orang lain. Tapi kita bisa ngontrol reaksi kita terhadap orang tersebut. Nah, kalau dia misalnya memang nyerang gitu, itu memangnya dia, mungkin Anda kecewa karena dia tidak berhenti menyerang Anda gitu kan. Dan tanda petik mengejar Anda, berarti ya itu nggak bisa disalahkan karena itu perbuatannya dia. Yang penting perbuatan kita bereaksi benar. Makanya ngapain kita kecewa? Kalau Anda merasa terganggu, Anda bangun pertahanan. Nah, bagaimana supaya Anda tidak terganggu? Contohnya pindah kos kah, atau ganti nomor HP kah, atau apapun bisa dilakukan. Atau mungkin dipertegas ada orang tua kah, atau siapa yang siap mengcover Anda yang menjadi benteng di depan lah. Gitu. Oke, SMS selanjutnya dari 3077. Selamat malam Nyules, selamat malam. Jika kita kecewa, apa perlu diungkapkan atau tidak? Atau diam saja biar berbunga mungkin ya? Bunga deposito. Gimana Ibu? Kalau kita kecewa sebaiknya kita ungkapkan ke orang tersebut. Apalagi dalam kasus ini kalau punya pasangan ya. Kalau kita kecewa pada pasangan sebaiknya diungkapkan. Biar apa? Biar tahu gitu loh kenapa sih. Dan kalau ke pasangan kalau nggak selesai itu berbahaya gitu loh kan, ditumpuk suatu hari saya percaya akan ada waktunya akan meledak gitu loh kekecewaan itu, dan itu dampaknya kita nggak ngerti gitu loh. Nah, saya pikir itu nggak baik juga bagi rumah tangga. Jadi kalau untuk pasangan suami istri kalau ada kekecewaan cobalah dikomunikasikan dengan pas waktu yang pas gitu kan, kita bisa ngobrol apa sih yang kita nggak suka, apa sih yang kita kecewakan dari pasangan ataupun sahabat, punya orang-orang terdekat, baiknya kita ngomong. Tapi kalau menurut saya kalau mamanya teman-teman yang agak jauh yang biasa kita jarang temui, ya kalau kita kecewa ya sudah, ya sampai sana aja, paling kita jarang lah, kita jaga-jaga jarak lah sama dia gitu. Ya, yang penting adalah bagaimana cara kita mengungkapkan kekecewaan. Orang mengungkapkan kecewaan, banting piring apa semua. Nah, itu dia yang perlu kedewasaan, perlu kontrol dari pihak kita. Jadi kalau dengan pasangan memang kita perlu komunikasikan dan baiklah dengan orang-orang sekitar kita. Ya kita juga perlu komunikasikan. Hanya saja tidak selalu waktu kita mengungkapkan itu diterima dan baik. Karena ini ungkapan perasaan kekecewaan kan. Dan waktu kita kecewa dan seorang kita curhat sama teman pun belum tentu diterima dan baik. Jadi memang yang paling baik kekecewaan itu diungkapkan sama Tuhan langsung kepada yang bersangkutan. Ya, karena waktu juga terbatas. Sebenarnya semakin seru, tapi kita harus berpisah di sini. Kami mengucapkan terima kasih buat Pak Susilo, buat Ibu Ervi, sangat luar biasa nilai-nilainya. Dan pemirsa dari siaran ini ya Ter, kita bisa banyak belajar masalah kita dikecewakan sama orang yang kita kasih. Dan memang setiap orang bisa mengecewakan kita, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan. Karena saat kita memiliki kesalahan pun Tuhan tetap mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Dan kekecewaan itu tidak akan merubah keadaan kita. Tetapi waktu kita percaya masa depan kita akan indah dengan Tuhan. Ya, benar sekali. Kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah setia menyaksikan siaran Nyules. Anda masih tetap bisa menghubungi narasumber kami dengan berjumpa secara langsung. Bisa berjumpa. Layanan yang diberikan Nyules gratis Teh. Luar biasa. Anda bisa menghubungi di nomor
0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, pemirsa saksikan terus siaran live setiap hari Jumat di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. New Life. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you.